Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Anam dan saya bersama narasumber yaitu Kak Rizky Angkatan 2020 dari Fakultas Hukum. Dan di sini saya akan langsung mempertanyakan yang pertama, kenapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Dan pertanyaan yang pertama, apakah negara harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya? Lalu sejauh mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan tersebut? Tentunya hal tersebut kita harus nggak boleh mengeneralkan. Apakah negara wajib bertanggung jawab terhadap rakyatnya atau tidak? Karena apa? Ketika kita melihat adanya sebuah teori negara, teori terbentuknya negara, itu ada 3 hal unsur, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan atau pemimpin. Nah, 3 hal tersebut kalau hanya langsung dibebankan oleh kepada negara, jadi dalam artian dibebankan kepada pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, tentunya itu tidak bisa. Karena apa? Karena jika semuanya dibebankan kepada pemerintah, maka pemerintah tidak akan mampu untuk menanggung hal tersebut. Jadi dalam artian negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, dalam artian seluruh aspek elemen negara itu wajib untuk bertanggung jawab, entah dari rakyat, pemerintah, ataupun seluruh stakeholder yang ada dalam negara itu wajib. Bukan hanya dibebankan kepada pemerintah selaku pemimpin negara, tapi semuanya wajib untuk mensejahterakan rakyatnya ataupun mensejahterakan dalam arti mensejahterakan negaranya gitu. Karena berarti dalam hal ini kita harus lihat konteksnya, gitu kan. Negara dalam konteks pemerintahan atau negara dalam konteks seluruh aspek. Kalau negara dalam konteks seluruh aspek, itu negara wajib untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi kalau negara diartikan sebagai pemerintah, wajib mensejahterakan rakyatnya, wajib. Tetapi kalau tidak semuanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi antara pemerintah dan rakyat harus saling membantu. Misalkan saya orang kaya, rakyat orang kaya, bukan pemerintahan. Apakah saya nggak wajib untuk kasih kamu, misalkan kamu orang miskin, untuk mensejahterakan kamu? Wajib, nggak apa-apa. Karena apa? Saya nggak punya beban moral untuk sebagai saya orang kaya untuk mensejahterakan kamu. Bukan hanya negara ataupun Jokowi yang hanya wajib memberikan kamu bantuan. Saya pun sebagai rakyat orang kaya mampu gitu. Ini ada yang pertama kali, pertanyaan yang kedua ya tadi. Apakah implementasi dari amanat konstitusi negara Indonesia sudah diterapkan dengan baik? Jika memang diterapkan dengan baik, lalu kenapa masih banyak orang-orang miskin yang ada di Indonesia? Apakah pemerintah gagal dalam menjalankan ini? Kita mulai dari pertanyaan yang awal nomor 2 tadi. Apakah konstitusi negara Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak? Kalau saya katakan, pendapat saya, kalau konstitusi sudah dilaksanakan dengan baik, maka negara ini selesai, dalam artian kiamat. Karena apa? Karena konstitusi itu merupakan pandangan hidup bangsa dan tujuan hidup bangsa. Ketika kamu sudah sampai pada tujuannya, ya selesai, mau ngapain lagi? Nah, berarti dalam artian sekarang konstitusi itu masih diusahakan untuk menuju ke konstitusi yang paripurna ataupun konstitusi yang sebenarnya. Jadi dalam artian proses untuk mencapai tujuan dari konstitusi itu masih dijalankan oleh Indonesia sekarang gitu. Terus apa pertanyaan yang itu tambahannya? Jika memang diterapkan dengan baik, lalu kenapa masih ada banyak orang yang miskin? Nah, ketika sudah selesai, gak ada orang miskin, berarti sudah selesai tanggung jawab negara, sudah selesai, sudah kiamat. Jadi dalam artian gak ada tanggung jawab lagi. Nah, kenapa ada selalu orang miskin dan segala macamnya? Itu sesuai dengan teori yang ada dalam ilmu ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial terdiri dari berbagai latar belakang, entah miskin, kaya, dan segala macamnya. Sekelas Amerika, negara maju, itu di sana masih ada orang miskin. Lalu kenapa Indonesia itu masih ada orang miskin dan banyak? Ya karena Indonesia masih negara berkembang, masih berproses untuk menuju negara maju, untuk menciptakan rakyat-rakyat yang sejahtera dan makmur gitu. Jadi dalam artian Indonesia itu belum gagal, tapi Indonesia proses untuk menjadi negara yang maju. Itu. Terus kenapa masih ada orang miskin? Ya karena Indonesia masih proses berjalan menuju hal yang maju gitu, karena Indonesia masih negara berkembang. Kalau kita kontekskan terkait dengan negara Indonesia. Ini ada pertanyaan yang ketiga ya. Sebagai lulusan mahasiswa Fakultas Hukum, sejauh mana kewajiban Anda untuk membantu negara dalam
nanti ya kalau saya lulus gitu kan. Kalau saya lulus, tanggung jawabnya itu kalau saya presentasikan ketika saya baru lulus, berarti kan saya belum punya uang apa-apa nih. Nah, tanggung jawab itu hanya sebesar 20%. Nah, dalam artian 20% apa? Tanggung jawab saya hanya sebagai beban moral. Bagaimana menyadarkan orang-orang yang punya, menyadarkan negara melalui argumentasi hukum saya, melalui bidang keilmuan saya untuk bagaimana negara itu mengingatkan negara, mengingatkan pemerintah, entah pemerintah desa, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ataupun sekelas presiden, bahwasanya ini loh, konstitusi mengamanatkan kamu punya tanggung jawab ini, kamu harus laksanakan. Jadi apa? Sebagai lulusan sarjana mahasiswa hukum itu sebagai pengontrol terhadap kebijakan-kebijakan negara yang mana menyebabkan kemunduran dari masyarakat rakyatnya itu sendiri. Itu sejauh mana tanggung jawab sebagai mahasiswa lulusan fakultas hukum. Ini ada yang pertama, yang pertanyaan terakhir ya. Oke. Apakah rakyat Indonesia yang merasa belum sejahtera, rakyatnya dapat menuntut ke negara? Nah, sebenarnya unik ini pertanyaan. Apakah negara dapat dituntut atau tidak? Itu kan simpel. Saya tanya ke kamu dulu. Negara ini badan hukum apa enggak? Subjek hukum apa enggak? Termasuk. Kenapa negara masuk subjek hukum? Karena negara Indonesia ini kan termasuk demokrasi. Kalau kamu mau tuntut negara, siapa yang kamu tuntut? Emang wilayah Indonesia bisa dituntut? Siapa Indonesia mau dipenjara? Mungkin pemerintahnya. Nah, itu. Jadi dalam artian negara ini itu tidak dapat dituntut, tapi orang-orang yang menjalankan negara ini itu dapat dituntut. Ketika Presiden Jokowi gagal dalam memimpin negara ini, maka dia dapat diturunkan. Itulah konsekuensi logisnya. Lalu apakah ketika rakyat merasa tidak sejahtera dapat menuntut Jokowi? Kalau dalam artian sekarang ya, menurut saya tidak. Karena apa? Karena usaha-usaha dari pemerintahan sekarang itu sudah usaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Mulai dari memberikan bansos, BLT, subsidi dan segala macam, itu kan proses untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi memang belum mencapai 100% gitu. Jadi itu, kalau memang ada pertanyaan terakhir, itu pertanyaan dari saya. Jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih banyak, kita dapat ilmu banyak sekali dari Kak. Ya, sekian dari video ini, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.